Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study thematic. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 5 ya, about ecosystem, tentang ekosistem. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan bukunya. And then forget, let's pray, say basmalah together. Dan jangan lupa kalian baca doa dengan baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Oke, open your book page 77. Buka buku kalian halaman 77. Untuk hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kedua ya. Oke. Nah, kalian perhatikan di halaman 77 ada sebuah gambar. Ini apa, gambar apa? Iya, belalang. Nah, belalang itu berperan sebagai apa? Ada yang tahu? Iya, konsumen satu ya. Jadi belalang itu berperan sebagai konsumen satu. Nah, kalian perhatikan di dalam rantai makanan terjadi saling tergantungan. Nah, tergantungan itu berarti saling tergantung antara produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, jika salah satunya bermasalah, misalnya belalangnya populasinya meningkat, apa yang akan terjadi? Ya, pasti akan bermasalah juga dengan yang lainnya, yaitu yang berperan sebagai produsen dan yang berperan sebagai konsumen 2 dan selanjutnya. Nah, itu ada hubungannya. Jika satu bermasalah, maka akan bermasalah pula dengan yang lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, kami akan menjelaskannya ya. Nah, untuk di pembelajaran kedua, hari ini kita akan mempelajari menjelaskan perubahan pada rantai makanan. Yang kedua, menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Dan yang ketiga, mengamati properti tari dan gerakan tari daerah. Oke, yang pertama, kita akan mempelajari menjelaskan perubahan pada rantai makanan. Ya, kalian bisa lihat di bawah ada sebuah rantai makanan. Rantai makanannya padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen, konsumen 1 dan ular sebagai konsumen 2. Nah, jika salah satu ada populasi yang meningkat, contohnya misalnya ular, populasi ular menurun karena biasanya ular itu banyak diburu oleh manusia untuk dijadikan bahan makanan. Ada yang sebagian orang suka dengan daging ular dan ada juga sebagian orang memanfaatkan kulitnya untuk dijadikan tas, gesper, atau jaket atau benda-benda yang lainnya. Nah, jika populasi ular menurun, maka yang meningkat populasi apa? Iya, tikus. Karena tikus tidak ada yang memangsa. Karena populasi ular berkurang. Akhirnya, populasi tikus meningkat, akhirnya apa? Pasti dia akan menyerang atau memakan padi-padi yang ada di sawah. Nah, padi-padi tersebut pasti akan apa? Ada yang rusak, ada yang tumbuhnya tidak baik. Hasilnya jadinya berdampak untuk siapa? Untuk manusia juga. Makanya jika salah satu dari rantai makanan tersebut berubah atau mengalami penurunan atau peningkatan, maka semuanya akan berdampak tidak baik juga. Jadi kita harus bisa menjaga kelestariannya ya, supaya populasi ini tidak menurun ataupun tidak meningkat. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kalian bisa buka halaman selanjutnya ya. Next page. Oke, page 78, halaman 78. Oke, di pembelajaran 2, yang kedua kita akan mempelajari menemukan informasi penting teks non-fiksi. Ya, untuk sebelumnya kita sudah mempelajari teks non-fiksi itu seperti apa contohnya. Nah, di dalam teks tersebut pasti kita akan mencari namanya ide pokok dalam suatu teks. Dan selain kita mencari ide pokok, kita juga pasti akan mencari informasi penting. Nah, dari informasi tersebut pasti kita akan mencari kata-kata yang membuat kita itu
Oh iya, ini penting dengan membuat apa? Pertanyaan dari kata-kata tersebut. Nah, kalian masih ingat kan pertanyaan tentang adik Simba? Ya, A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? Ada di halaman selanjutnya ya. M-nya mengapa dan B-nya bagaimana. Nah, dari pertanyaan adik Simba tersebut, kita bisa mencari informasi penting yang ada pada suatu teks. Jadi untuk mempermudah ya, makanya dalam suatu teks itu pasti ada informasi penting dengan mencari kata-kata yang kita ambil dari kata-kata kalimat pertanyaan atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi untuk mempermudah kalian mencarinya ya. Oke, nah kalian bisa lihat di halaman 79. Di halaman 79 itu ada sebuah teks bacaan ya yang berjudul Pengaruh Perubahan Musim Terhadap Rantai Makanan. Nah, untuk teks tersebut kalian baca secara mandiri, lalu kalian cari ide pokok dalam tiap paragrafnya. Ya, seperti biasa ya, Menu sudah mengajari untuk mencari ide pokok, kalian beri tanda garis. Nah, biasanya ide pokok itu adanya di awal atau di akhir. Kalau di awal itu namanya kalimat deduktif, sedangkan di akhir itu kalimat induktif. Nah, jadi kalian bisa memberi garis atau tanda ya supaya tidak lupa. Terus setelah itu tiap paragraf ya, kalian cari ide pokoknya. Lalu di bawah ada pertanyaan. Kalian jawab secara mandiri ya. Jadi harus dibaca dulu sebelumnya. Ya. Itu lanjut ada di halaman 80. Nah, ada 6 pertanyaan. Jadi kalian jawab semuanya ya pertanyaan tersebut. Lalu ide pokok yang tadi kalian garisin dalam tiap paragraf kalian tulis di sini di tabel ya. Tulisannya jangan gede-gede biar muat. Oke. Nah, lalu dikembangkan dengan mencari kalimat penjelasnya. Biasanya kalimat penjelas itu setelah ide pokoknya. Biasanya itu ya. Jadi kalian setelah menggarisbawahi ide pokoknya, lalu cari kalimat penjelasnya. Oke. Itu tugasnya untuk yang pembahasan kedua. Lalu untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengamati properti tari dan memperagakan gerakan tarian daerah. Di sini ada sebuah gambar gerakan tari yaitu tari Manuk Rawa. Tari Manuk Rawa itu berasal dari Bali ya. Berasal dari Bali. Nah, ini adalah tarian yang melambangkan apa? Ada yang tahu nggak? Iya, burung cendrawasih. Walaupun burung cendrawasih berasal dari Papua, tapi yang menciptakan tarian tersebut atau yang membuat tarian tersebut itu yaitu berasal dari orang-orang Bali, ya. Nah, dari gambar tarian tersebut, kalian harus bisa mengidentifikasi properti apa yang digunakan untuk tarian tersebut, ya. Oke. Kalian harus bisa. Lalu gerakan tarinya apa aja yang digerakkan oleh tarian tersebut, ataukah dengan mengepakkan tangannya, ataukah dengan cara berputar-putar, atau seperti apa. Nanti kalian bisa melihat informasi di Google ya untuk melihat contoh tarian dari tari cendrawasih. Ini ada lagi di halaman 81 contoh gerakan yang lain. Ya, kalian bisa lihat contoh gerakannya. Nah, ini dengan mengepakkan tangannya. Jadi seperti seekor burung yang sedang terbang. Nah, sedangkan ini seekor burung yang sedang melenggakan, berarti dia tandanya senang. Biasanya itu kalau burung sedang melenggakan badannya, itu dia menandakan kesenangan. Nah, dari tarian tersebut kalian cari identifikasi properti apa yang digunakan dari tarian tersebut. Oke, kalian bisa tulis di bawahnya atau di atas ini boleh ya. Nah, lalu untuk tugas yang terakhir yaitu seperti biasa ya, itu ada di halaman 82. Ayo berlatih. Nah, untuk ayo berlatih ini gampang, pertanyaannya cuma 3 pertanyaan, kalian jawab sendiri ya, do yourself. Oke ya.
Ini rasa ini sudah cukup ya untuk penjelasannya. Semoga kalian bisa menjawab pertanyaan Ayo Berlatih karena gampang-gampang, tinggal dilihat aja di halaman sebelumnya. Okay, I think it's enough for today. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.